lagi kok. Nyalakan aja, Mas. Ya udah nyala kamera. Coba nanti mundur mana ini? Enggak bisa mundur ini, Mas. Bentar. Lara, terus. Yakin enggak? Mas Wan. Mas Wan kejepit. Coba kiri. Mat semuanya tok ya. Wah, taying gitu. Aduh, apa temen? Ya, kadang-kadang yuk, kadang. Apa sih? Orang tadi gerak kok. Pegang ya, kenapa tengah? Aduh. Kita maju dia maju kok, Mas. Mas ini mburi iki kok. Bisa? Maju bisa. Jangan maju ke. Mundur mana Mas? Mundur apa? Bisa Mundur apaan ya? coba mundur, pegang nyong. Bisa mundur maning. Lah ini maju udah bisa, coba nyoba. Mundur kayak gini. Ayo coba mundur. Bentar ya, C, Lara. Coba. Wan, tidak bisa mundur lagi. Mas, minus, Mas. Ya, Mas, gimana ada sini, Mas. Jadi kayak ada penghalang di sini loh. Ini mana jaga dulu. Miring. Urutan ini kamu. Miring. Lewat. Miring kok. Ibu lu mentok iya kok. Miring kayak gini nyuk dulu. Pikir. Duduk. Coba aja mitok, Wan. Sabar. Bidadari apa, Mas? Bidadari apaan sih? Nah, ini kok masuk kata pintu. Sosok. Kayaknya kayak cewek itu loh, Mas. Sempit. Nih, kamera, nih sender nih, Mas. Siapa itu, Mas? Preman ini loh. Bekal ya. Siapa sih? Tahu ini. Lisa lah. Apa kan? Hewan aja mundur, Man. Som. Ya. Yuk. Kocok. Tak maju ya. Ambekane kok kuwi lho. Aduh, mundur. Maju sini. Enggak bisa. Ini. Assalamualaikum. Mundur. Enggak bisa. Wis cukup. Aduh. Maju. Apa yang kau lakukan? Iya, enggak maju. Lepaskan kami. Stop. Bener dia. Udah lega, yang lain udah lega. Ulahnya ini Mas Wan. Ini pelakunya. Pelakunya kamu ternyata. Kenapa kau mengganggu perjalanan saya? Perkenalkan, saya Nyai Samito. Nyai Samito. Selamat datang di hutan Sambitraku. Bukan ini. Antasaba, Mbok, hutan Antasaba. Itu julukan hutan yang sekarang. Maksudnya ganti nama? Sejatinya, hutan ini adalah hutan Sambitraku. Memang banyak warga yang menyebutnya Antasaba. Karena hutan ini sangat jarang dilewati oleh manusia-manusia. Dan kenapa kalian masuk hutan ini? Saya mau bertujuan ke Gintung Wangi. Apakah jenengan kenal atau tahu hutan itu? Tentunya saya mengetahui. Nah, menurut saya patokan Gintung Wangi itu paling dekat adalah jalan lewat sini. Yang saya juga sudah permisi, saya juga sudah ucapkan salam. Saya tidak ngomong sembarangan di sini. Saya pikir dengan permisi dan salam saya ini sudah mewakili saya untuk melintas di hutan ini. Sudah jelas. Para Sambitraku jarang dijamah manusia. Jika kalian ingin ke alas Gintung Wangi, kenapa tidak melewati jalan yang lain? Ini adalah Jalan yang terdekat. paling dekat menurut saya. Makhluk aneh. Lagian apa lo sampean lo? Baiklah. Jika kalian tetap ingin melewati hutan ini,
Itu bertanda kalian sudah siap menyerahkan jiwa raga kalian. Hah? Maksudnya gimana? Kehilangan jiwa raga, emang kamu Tuhan. Dulu ada manusia yang melewati hutan ini, tapi tidak bisa pulang karena Tersasar kali. Tersesat kamu yang sesatin, Bu. tidak. Jika sudah masuk di hutan ini, mau tidak mau harus siap berhadapan dengan Raja Puger Tulokso. Kurtulukso. Paling. Puger Tulokso, Raja Puger Tulokso. Apakah kalian siap? Nah, saya tidak ada urusannya sama Raja Puger Tulokso. Tapi kalian sudah masuk dalam hutan sapi telaku ini. Mau tidak mau, siap tidak siap, harus berhadapan dengan Raja Puger Tulokso. Untuk apa? Saya meminta izin. Saya pikir sudah. Raja Puger Tulokso sangat benci dengan kebodohan. Mau tidak mau, jika kalian ingin bisa melewati hutan ini, kalian harus bisa menjawab pertanyaan dari Raja Puger Tulokso. Enggak pertanyaan tuwong. Saya hanya menjawab pertanyaan, setelah itu boleh lanjut. Silakan. Itu sudah menjadi tugasku untuk menggadang setiap makhluk, apalagi manusia yang nekat masuk dalam hutan ini. Hubungannya apa dengan jiwa raga? Banyak sekali. Dulu manusia sempat masuk ke sini. Dia tidak bisa pulang, bahkan sampai mati tidak bisa keluar. Bener, oh. Tidak bisa menjawab pertanyaan dari Raja Puger Tulokso. Pertanyaan masih mati. Puger Tulokso sangat benci dengan kebodohan. Kalau misalnya kita mau tetap lanjut tanpa menjawab, ya nggak apa-apa kan? Tidak bisa. Pertanyaannya apa? Saya sudah makan, paling pertanyaan sudah makan apa belum? Ya sudah. Kenapa lewat sini? Apakah kalian sudah siap? Bawa tumbal apa enggak? Seperti gitu kan? Entah, itu ujung-ujungnya. Kalian tidak mungkin bisa kembali setelah bertemu dengan saya. Di mana Puger Tulokso itu? Mas jangan dengerin, Mas. Kita langsung jalan aja. Juru ini. Gila, cut, Mike. Miring-miring gimana? Geser, Bu. Ya. Aduh. Maju-maju sih, Mas. Miring, Mas. Ini harusnya sejalur ini harusnya. Tuh, Mas, beke. Aku nyuruh mundur itu. Nggak usah dengerin lah, lanjut aja. Maju tayang. Ini kami kekunci loh mas, paling enggak harus. Kira bisa, Mas? Kira bisa? Lah kok ngapa pada mana? Puter balik badan. Nah, Mentok Kiko. Balik badan. Mulai balik badan kok. Waduh, bang, jajale ini apa bat kombat sama aja, Mbah. Cenderung kok ini. maju bisa. Sabar ki sabar. Kamu duduk napa witnya? Kira bisa, Mas kok. Lagi tabrak bae lah, Mas. Aduh, hutan kayak gini loh. Ayo, Bang. Oke sih. Ini sesak teman, Bos. Kan saya sepuluh gara-gara mikir apa ke sana lah. Woi, aja mundur woi. Pasti memang tuh becok jadi buku becok. Emang masih nggak bisa mundur apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dikasih jarak ini sama saya nanti bisa biar bisa mundur lah. Cekelan. Mau kain lah. Ada gigi lu. Hah? Ya cekat dulu, Bang. Iya, tuh bersih. Ini hutannya masih libat ya? Rapat nanas mau lu tengah arah jur teng mengkok. Nanas matang kok teng jenggot.
Gimana sih kok? Mas itu mas. Alah, loh, Mas. itu Siapa yang masuk itu, Bah? wah, ini. Aduh, astagfirullah. Tolong ini. Sampai siapa ge? Wes, Kalian mencari siapa? kami mau lewat mau ke. Iya, kami mau ke hutan itu. Gitu Wangi. Apakah kalian tidak mendengar perkataan dari utusanku? Jika kalian ingin keluar ataupun melewati hutan ini, kalian harus menemuiku terlebih dahulu. Setidaknya kalian harus bisa menjawab pertanyaanku. Lepaskan kami terlebih dahulu. Iya ini. Ini cepet ngapa sih per bisik Jon. Mas. Assalamualaikum. Kalian mendengarkan perkataan utusanku atau tidak? Ya, saya tadi bertemu. Apa sih namanya tadi? Cuma Sanetium. bukannya saya sudah Sanetium. izin. Saya sudah mengucapkan salam, sudah permisi. Hanya ingin melintas. Ya mohon maaf jika kami mungkin kurang sopan. Kau pikir yang dikatakan utusanku itu adalah candaan? Apakah kau tidak mengenal pepatah di mana bumi diinjak langit dijunjung? Karena di setiap tempat berbeda aturan. Dan di tempat ini pun saya Puker Turokso memiliki aturan sebagai penguasa hutan ini. Ya. Terus apa yang jenengan mau dari saya? Saya tidak terima jika tanah yang saya pimpin ini dilewati oleh makhluk-makhluk yang bodoh. Nyelewat. Setidak-tidaknya saya akan membiarkan lewat makhluk yang bisa menjawab pertanyaanku. Atau saya akan memberikan keringanan kepada makhluk yang tidak bisa menjawab pertanyaanku dengan membiarkan dia hidup di hutan ini. Akan tetapi dia tidak bisa keluar dari hutan ini. Yang pada akhirnya mereka akan mati kelaparan. Mati karena keputusasaan. Percaya atau tidak percaya, kau bisa buktikan. Setelah kau menjawab pertanyaanku, kau bisa dengan sengaja menggagalkan pertanyaanmu. Sehingga kau bisa membuktikan tentang kebenaran dari peraturan di hutan ini. Pertanyaan. Mengenai hal apa itu pertanyaan? Banyak hal yang ingin saya tanyakan kepadamu. Tentunya di sini saya akan bertanya sesuai dengan kemampuan berpikir kalian. Saya akan menanyakan usia terlebih dahulu dan kesenangan dalam hidupnya, agar saya bisa menentukan pertanyaan apa yang pantas untuk masing-masing manusia yang saya hadapi saat ini. Apakah kami boleh berdiskusi? Saya mengatakan masing-masing tandanya. Hanya ada satu pemikiran dalam satu jawaban. Jika kalian tidak bersedia, silakan. Jika kau mampu keluar, lakukan. Jika kau percaya kau bisa, lakukan. Kau coba terlebih dahulu. Loh. Saya tidak gagal. Tidak pernah gagal untuk mencegah manusia bodoh keluar dari tempat ini. Saya berikan kalian pilihan. Mencoba menjawab. Membuka sedikit pintu kesempatan untuk kau keluar. Atau memilih tidak menjawab. Dan menutup pintu kemungkinan untuk kalian keluar. Kalau kita tidak bisa menjawab, apa resikonya? Seperti yang saya katakan, saya tidak menerima makhluk yang bodoh lewati tempat ini. Terkecuali dia tidak bisa keluar atau mati di tempat ini. No, pokoknya utang kamu, utang aku.
Gimana Mas? Kalau itu kita nggak bisa jawab, kita nggak bisa keluar, terus dibunuh apa gimana? Iya tadi Mukyo bilang. Saya mungkin tidak akan selalu kejam. Ada masanya saya tidak menghukum dia sampai mati. Tapi saya hanya membiarkan dia mati di tempat ini. Pertanyaan itu Saya tanya terlebih dahulu. Kalian memilih jalur yang mana? Menjawab atau tidak sama sekali? ya, jika memang pertanyaan itu sesuai dengan pemikiran kita, Ya. ya lebih baik saya menjawab pertanyaanmu saja. Saya tidak hanya akan bertanya kepada dirimu. Saya mempertanyakan juga kesiapan yang lainnya. Apakah yang lain bersedia? Sesuai dengan kemampuan kita. Dan terpenting sesuai dengan kemampuan. Apakah kau bisa berjanji jika saya bisa menjawab pertanyaanmu, kau akan membiarkanku pergi dari tempat ini? Saya berjanji atas itu. Saya tidak membenci manusia ataupun makhluk yang melewati tempat ini. Saya membenci kebodohan dari makhluk itu. Bismillah. Kalian sepakat denganku? Atau kalian ingin mencoba keluar terlebih dahulu? Tanpa harus menjawab pertanyaanku. Saya bebaskan dengan pilihan itu. Kalau saya lebih mending jawab saja pertanyaannya. Kalau memang pertanyaan itu sesuai dengan kemampuan kita, seperti yang kukatakan tadi. Saya akan pastikan. Saya akan sesuaikan dengan cara berpikir kalian. Kami bisa protes atas itu, ingat. Ya. Betul Mas. Soal pengetahuan itu sendiri-sendiri. Udah beda. Saya membenci kebodohan. Lantas kenapa kau mengajariku seolah-olah aku adalah makhluk yang bodoh? Ya maafkan kami lah. Ya, yo, namanya mengingatkanku. Ya, bukti. Jawab saja. Bersedia atau tidak? Saya bersedia. Ayo. Ya, insyaallah. Ya, yo, siap lah. Saya ingin kata bersedia. Bersedia, siap, bersedia. Kenalkan namamu, usia dan kesukaan dalam kehidupanmu. Saya Ganang Setioko. Saya berumur 26 tahun. Hobi apa ini kesukaan? Kau suka apa di dalam dunia ini? Kesukaan saya melihat yang indah-indah, khususnya alam. Berikutnya. Nama saya Diki Prawanto, usia 23 tahun. Kesukaan saya berolahraga. Berikutnya. Saya nama Udini Tariko, umur nggak mau 28 tahun, kesukaan burung. Nama saya Hendro Haji Gunawan, panggilnya Marcel yang jambunya kuning. Umur saya 27, lebih 9 bulan sama lahir sih, Bok. Mas. Ya, Ini 9 bulan. Dan kesenangan saya itu mancing sama pelihara burung. Senang kicau. Nama saya Probo Trisna Budi Raharjo. Kesukaan saya main burung predator. Umur saya 28 tahun. Dari 28. Nah, ya nama saya Arif Firman Hakim. Umurnya 26 tahun. Saya suka jalan kaki, jalan-jalan jauh sekali. Saya harap kalian menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Karena jawaban kalian akan menentukan bentuk pertanyaan kalian. Saya ingin bertanya kepadamu terlebih dahulu. Saya tertarik denganmu. Majulah satu langkah. urutan masa. Jawab yang benar, Mbah. Nanti Siap atau tidak? Ya, siap. Pertanyaannya. Kalian pasti sering di dalam kehidupan ini sulit untuk menggapai sesuatu.
baik itu urusan duniawi, tentang kesukaanmu, tentang percintaanmu, keluargamu, ataupun pekerjaanmu, banyak hal yang sulit untuk kau dapatkan. Akan tetapi Tuhanmu dengan seenaknya sendiri mengambil itu semua, yang bahkan kau mendapatkannya pun tidak dengan mudah. Kau mengambil dengan sekejap ayahmu atau ibumu, anakmu atau istrimu. Banyak hal yang sering kau kecewakan karena Tuhan seenaknya mengambil sesuatu darimu dan merusak sesuatu yang kau rencanakan tanpa memikirkan tentang dirimu. Setuju atau tidak jika Tuhan itu brengsek? Jangan ini ngomong baju lu. Astagfirullah. Iya, ngomongin saya setuju lah. Jawab dengan jelas dan lantang. Saya nggak setuju lah. Kenapa mengatakan demikian? Padahal kenyataannya seperti itu. Ya, saya nggak mungkin berani ngatain Tuhan itu kayak apa tadi, brengsek. Lantas, jika sahabatmu atau temanmu ini yang melakukan hal itu terhadapmu, apakah kau berani mengatakan mereka brengsek? Ya jika dia mengganggu saya mau kayak tadi itu ya berani saya. Lantas kenapa kau tidak berani mengatakan demikian pada Tuhan? Ya orang Tuhan yang menciptakan saya, masa saya harus bilang Tuhan itu brengsek? Kalau teman saya sih sama, kita sama-sama manusia, Bok. Sama-sama makan nasi. Rata, sama rata. Lantas, Banyak. kenapa kau tidak berani mengatakan bahwa Tuhan itu brengsek? Sudah dibilang, Tuhan itu yang menciptakan saya. Jadi jika harta saya diambil, orang tua saya diambil, tadi istri saya, semuanya kesukaan saya diambil, ya monggo mawon. Bahkan saya diambil juga gak apa-apa, orang dia yang punya kita. Kesetaraanlah yang membuatmu tidak berani mengatakan demikian. Ya itu karena saya nggak mungkin saya setara sama Tuhan loh. Kalau sama teman-teman sih saya setara, sama-sama ciptaannya, sama-sama manusia, kecuali Tuhan itu ada satu lagi, 2, 3 atau 4. Mungkin Tuhan yang lain itu bisa brengsek-brengsekan. Yakin dengan jawabanmu? Loh, ya yakin, intinya saya nggak mungkin berani ngatain Tuhan itu tadi itu brengsek. Saya akan menyimpulkan jawaban benar atau salah setelah saya mendengar semua jawaban dari kalian. Mundurlah satu langkah. Ya sungguh. Kamu jaga kita. Berdoalah. Semoga Tuhan yang kau maksud itu melindungimu. Kok yakin kan, Pak? Yang penting yakin. Ya yakin sama Sekarang giliranmu. Astagfirullah. Seperti yang saya katakan, akan saya berikan pertanyaan sesuai dengan cara berpikir kalian, usia, dan kehidupan kalian. Saya akan mempersingkat pernyataan. Bahwasanya ada suatu hal yang buruk pada manusia, akan tetapi hal itu membuat manusia sempurna. Hal apakah itu? Ada sesuatu hal yang buruk, akan tetapi Pada manusia, akan tetapi menjadi sempurna. menyempurnakan manusia. Hal buruk yang menyempurnakan. Rapin ya. Saya berikan pertanyaan sesuai dengan cara berpikir kalian masing-masing. Hal buruk yang
nafsu. Apa alasan kau menjawab itu? Karena nafsu adalah yang melengkapi manusia. Karena Tuhan menciptakan makhluk meliputi 7 unsur, yaitu yang pertama roh, yang kedua ada kolbu, yang ketiga ada nafsu, yang keempat ada jiwa, terus ada pikiran, ada akal, dan ada raga. Kenapa manusia bisa dikatakan sempurna? Karena memiliki nafsu. Beda halnya dengan malaikat. Malaikat tidak memiliki nafsu. Begitu juga dengan dirimu tidak sempurna, karena dirimu tidak mempunyai jiwa jasmani. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu hidup menandakan mempunyai ruh. Akan tetapi ada beberapa unsur yang tidak dimiliki. Sama halnya dengan batu, tanah, dan isi dari bumi ini. Yakin dengan jawaban itu? Jika kau belum yakin, akan saya beri kesempatan kau menjawab sekali lagi. Jika memang sudah yakin, silakan mundur 1 langkah dari tempat kau berdiri saat ini. Saya yakin dengan jawaban saya. Mundurlah 1 langkah. Kau katakan manusia lengkap, sempurna, karena ada 7 unsur yang meliputinya. 2 diantaranya adalah akal dan pikiran. Ya, benar. Lantas, apa perbedaan akal dan pikiran itu? Maju 1 langkah. Maju, Mas. Mohon maaf, ulangi pertanyaannya. Saya tidak akan mengulang setelah pertanyaan ini saya ucapkan kembali. Seperti yang dikatakan sahabatmu ini, bahwasanya manusia sempurna karena ada 7 unsur yang meliputinya. 2 diantaranya adalah akal dan pikiran. Lantas, apa perbedaan akal dan pikiran itu? Akal sama pikiran tiap hari dipakai, Bu. Mas, ini kan sama, Mas. Saya tidak mengharapkan kalian berdiskusi. Baik, Ayo, maaf. saya ngomong sendiri nih. Akal dan pikiran ini sama-sama di otak. Sebentar, biarkan saya berpikir terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Akal dan pikiran. Akal datangnya bersamaan dengan roh, dan pikiran datangnya bersamaan dengan jasad. Sejatinya pikiran selalu menuntut kita kepada hal kenyataan, yang dimana kenyataan itu bisa dicerna. Dan akal selalu menuntut kita kepada suatu kesimpulan, bahwasanya Tuhan menciptakan sesuatu tidaklah sia-sia. Itu jawaban saya. Saya berikan kau kesempatan 1 kali lagi untuk mengulangi jawaban, mengganti, atau menyempurnakan jawaban. Akal datangnya bersamaan dengan roh, dan pikiran datangnya bersamaan dengan jasad. Ketika jasad semakin besar, otomatis pikiran semakin juga berkembang. Sejatinya pikiran menuntut kita kepada suatu kenyataan,
yang bisa dicerna dan akan menuntut kita kepada suatu kesimpulan bahwasanya Tuhan menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Itu jawaban saya. Saya tidak akan tanyakan lagi yakin ataupun tidak. Karena ini adalah kesempatan terakhirmu. Saya akan tentukan benar atau salahnya. Setelah semua menjawab, mundurlah satu langkah. Baik. Mendengar beberapa jawaban dari kalian, mungkin saya bisa menyimpulkan satu rombongan manusia ini yakin adanya Tuhan. Saya ingin bertanya kepadamu, majulah satu langkah. Kau katakan kau yakin dengan keberadaan Tuhan. Iya, yakin. Apakah kau yakin pula bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih bagimu? Tentunya Tuhan itu Maha Pengasih. Penyayang, Tentu. baik terhadapmu, Baik. dan mengampuni dosamu. Tuhan Maha Pengampun. Yang ingin saya tanyakan, jikalau Tuhan memiliki sifat-sifat itu, kenapa Tuhan masih menciptakan neraka? Yang tentunya neraka itu penuh dengan kepedihan, penuh dengan penderitaan, kesakitan. Dan kau tahu neraka adalah pembalasan. Bukankah Tuhan Maha Pengasih? Kenapa Tuhan membiarkan dirimu sebagai hambanya mendekati neraka jika kau melakukan kesalahan? Itu takdir. Saya tegaskan di sini. Saya tidak menerima jawaban takdir ataupun kehendak. Dik, tenang, Dik. Semua jawaban bisa dijawab dengan takdir, kehendak. Tenang, Dik. Pilihannya. Padahal selain dari jawaban itu, saya yakin ada jawaban yang lebih masuk di akal. Ya, tenang, Dik. Tarik nafas, Dik. Mundur. Baik, baik. Saya katakan, jika kalian mengulangi kecurangan itu kembali, yang melakukan kecurangan itu dengan makhluk yang dibantu, saya pastikan dia tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Wah, atau tidak. Diam! Tadi pertanyaannya, mengapa? Tuhan masih menciptakan neraka, sedangkan yang kau percaya itu adalah Maha Pengasih, Maha Penolong, dan Pengampun, baik terhadap makhluk-makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Tuhan itu Maha Pengasih, jadi Tuhan itu menciptakan neraka dan surga. Nih, manusia ciptaan Tuhan. Manusia berbeda-beda. Manusia ada yang taat aturan, ada yang tidak. Dan tentunya kau tahu, Tuhan itu Maha Adil. Dan itu juga bentuk keadilan Tuhan untuk manusia yang melakukan kesalahan dan manusia yang menaati peraturan. Jadi itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan dan itu adalah Tuhan yang Maha Adil. Sehingga Tuhan menciptakan surga dan neraka. Berarti bentuk kasih sayang Tuhan adalah dengan menegakkan keadilan. Juga di Asmaul Husna itu kan Tuhan Maha Adil. Ya, itu adalah salah satu bentuk keadilan Tuhan. Jika kita disamaratakan, masa makhluk yang tidak taat aturan masa masuk surga, itu kan bukan keadilan. Yakin dengan jawaban itu? Insya Allah saya yakin.
Saya akan masih memberikan kau satu kesempatan. Jika kau ragu dengan jawabanmu, ataupun merasa kurang menyempurnakan jawabannya, Insya Allah yakin. mundurlah satu langkah. Saya ingatkan kembali, saya tidak menerima jawaban takdir ataupun kehendak. Di sini saya meminta jawaban yang bisa dicerna dengan akal sehat. Mengerti maksudku? Mengerti? Dirimu, saya tanyakan sekali lagi. Mau memilih untuk menjawab atau pasrah dengan keadaan? Jawab. Jawab. Bismillah bang. Menghadaplah di hadapanku. Majulah satu langkah jika kau benar-benar ingin menjawab pertanyaanku. Bismillah bang. Karena inilah makhluk yang percaya dengan adanya Tuhan. Termasuk dirimu. Percaya. Tunjukkan sedikit bukti yang bisa kau jelaskan dengan bahasamu, yang mudah kau mengerti dan mudah kau sampaikan tentang bukti adanya Tuhan. Saya memberikan kesempatan kau menjawab dengan bahasa yang sesuai dengan cara berpikirmu, kemampuan berpikirmu. Silakan. Ya Allah. Bismillah. Dari tadi jenengan berbicara masalah akal. Jenengan punya akal atau tidak? Saya meminta kau menjawab pertanyaanku. Bukan bertanya kepadaku. Punya akal atau tidak? Kau jawab pertanyaanku atau akan Jawab, jenengan punya akal atau tidak? Bang. saya memiliki akal sehingga saya bisa bertanya sedalam itu kepada kalian. Sampai saya harus menuntun kalian. Jika jenengan punya Saya tidak ingin berdebat di sini. Ya jika jenengan punya akal, itu adalah bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Karena yang menciptakan akal itu adalah Tuhan. Justru jika makhluk tidak menggunakan akal, itu adalah makhluk yang tidak percaya Tuhan. Jenengan ngaku punya akal, memiliki akal, ya itu buktinya. Yakin dengan jawabanmu? Yakin saya. Betul bang. Yakin? Saya beri kesempatan kau untuk mengulanginya lagi. Atau mengganti jawabanmu. Atau menyempurnakan jawabanmu. Yakin. Kau menyanyiakan kesempatan itu. Yakin. Mundur satu langkah. Wah, alhamdulillah. Dah. Astagfirullah. Maju satu langkah. Hah? Saya pak? Maju satu langkah. Iya. Aduh. Oke. Yang ingin saya tanyakan tentang kematian dan penderitaan. Aduh, mati maning. Kau tahu, di kehidupan ini banyak hal yang menyengsarakanmu, yang menyakiti hatimu, yang mempermainkan perasaanmu, membuat ragamu letih, sakit. Kau harus berpikir keras menghadapi dunia. Kau harus merasakan kepedihan yang mendalam. Sampai akhirnya kau terpuruk dan putus asa. Kalian tahu, setiap makhluk
akan menemui ajalnya. Jangan ledek, John. Iya mas. Diam. Setiap makhluk hidup akan menemui ajalnya. Kau setuju denganku? Iya. Kau setuju denganku? Setuju le. Jika kau diberikan dua pilihan, kau merasakan banyak kepedihan, membuang banyak waktu untuk merasakan kesakitan, dan akhirnya kau akan bertemu dengan kematian. Atau kau memilih memendekkan waktu hidupmu sehingga kau tidak merasa banyak kesedihan, banyak kesakitan, yang pada akhirnya pun sama kau akan mati dengan kau bunuh diri. Kau akan memilih yang mana? Merasakan banyak kepedihan yang nantinya kau akan mati, atau memilih bunuh diri untuk memperkecil kemungkinan kau merasakan kesakitan? Kau memilih yang mana? Dan berikan alasannya kepadaku. Kau mengerti pertanyaanku? Iya ngerti. Ya itu tahu. Kenapa tidak kau melakukan bunuh diri? Agar kau mempersingkat masa kau merasakan kesedihan dan penderitaan. Jawab itu. Ya, saya juga pengen hidup deh. Masa pengen mati? Saya pikir usiamu sudah dewasa. Iya. Saya berikan pertanyaan sesuai dengan umurmu. Iya. Saya tidak ingin mendengar jawaban yang sejatinya jawaban itu adalah jawaban yang keluar dari mulut anak yang harusnya usianya jauh lebih muda darimu. Saya tegaskan, masing-masing jawaban dari kalian menentukan keselamatan kalian. Karena kalian datang ke sini tidaklah sendirian. Sebaiknya kau bantu doa jika kau percaya dengan Tuhan. Iya percaya. Jauh ayo. Perjawab mati ke. Oh iya ke. Pelajaran SMP. Udah. Pak super. Ya, ini saya mau jawab. Wa makolatul jina wa insana wa maliak budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Lantas, adanya penderitaan yang datang kepada hidupku adalah ladang saya untuk bersabar sebagai bentuk beribadah kepadanya. Dan saya insya Allah ikhlas melakukannya. cukup. Cukup. Saya akan memberikan satu kesempatan kau untuk berubah jawabanmu, melengkapi jawabanmu. Iya. Atau kau mengganti. Silakan. Yakin atau tidak? Iya, oke. Ini saya yakin. Teguhkan dirimu. Teguh, yakin. Kuatkan kakimu. Kuat. Ya. Kau tidak mengambil kesempatan itu. Tidak, saya sudah yakin banget. Mundur satu langkah. Udah. Atau berbarislah dengan rapi di hadapanku. Masing-masing jawaban dari kalian menentukan nasib dari kelompok kalian. Satu jawaban yang saya tolak dari kalian
tandanya saya menolak kehidupan kalian semua. Setelah saya mendengar beberapa jawaban dari kalian, jujur saya kecewa. Saya kecewa dengan jawaban itu. Anak ini Akan tetapi jawaban itu tidak lebih buruk dari makhluk-makhluk sebelumnya. Memang di dalam ilmu berpikir, kebenaran tidak menjadi patokan. Karena terkadang penyesuaian itu akan menjadi hal lebih baik. Maka dari itu, saya putuskan, jika kalian ingin melewati hutan ini, saya persilahkan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah alamin. Tapi ingat, jika kalian melewati hutan ini lagi, maka pertanyaan yang berbeda akan saya hadapkan lagi kepada kalian. Saya sarankan, sebelum kalian menemui titik kebodohan kalian, janganlah melewati hutan ini. Atau jika kalian merasa pintar, saya tidak keberatan memberikan banyak pertanyaan terhadap kalian. Saya benci kebodohan. Akan tetapi, saya tidak mendambakan kecerdasan. Saya menghargai makhluk yang berpikir. Silakan kalian lanjutkan perjalanan kalian. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Raja Buker. Raja Buker. Saya pamit. Ya, atur suwun. Dan saya akan menemui kalian lagi jika kalian menginjak tanah ini lagi. Ya, terima kasih. Masa. Alhamdulillah ya Allah. Aku yakin.